Hani mengasingkan diri di ruang rahasia selama 4 hari 4 malam. Ketika dia akhirnya keluar dari ruang rahasia dengan ekspresi senang di wajahnya, dia menemukan bahwa Lulau sedang duduk dengan kaki bersilang di luar batasan tempat tinggal guanya, dan tidak jelas berapa lama dia telah menunggu di luar sana. Hani merenungkan situasinya sejenak, dan dia bisa menebak dengan kasar tujuan kunjungan Lulau. Karena itu, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia membuka batasan di luar kediaman guanya dan berjalan keluar untuk menemuinya. Lulau sangat senang melihat Hanli, dan dia buru-buru bangkit saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Junior Han, saya mendengar dari keponakan bela diri Tian bahwa Anda pergi ke pengasingan untuk memperbaiki harta Anda. Saya pikir saya harus menunggu beberapa hari lagi, tetapi Anda sudah keluar. Saya memperoleh beberapa hal di Jin Agung, jadi saya memutuskan untuk memperbaiki hartaku lagi. Awalnya saya berencana untuk menyelesaikannya dalam 2 atau 3 hari, tetapi itu memakan waktu sedikit lama dari yang saya harapkan. Maafkan saya karena membuat Anda menunggu senior. Apakah Anda datang ke sini untuk berbicara kepada saya tentang Sekte Pedang Kuno dan Pavilion 100 kemungkinan? Hani bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Itu benar. Hampir semua tetua dari 2 sekte itu telah dikerahkan. Dan tampaknya beberapa dari mereka tidak percaya Anda benar-benar mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Lulau menjawab sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku menemui mereka untuk menghilangkan kecurigaan mereka, kata Hani dengan tenang. Itu yang terbaik. Lulau secara alami sangat senang dengan itu. Dengan demikian, keduanya segera terbang menuju sekte awan melayang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua muncul di aula utama di puncak utama sekte. Ada selusin atau lebih murid tahap pembangunan fondasi yang menjaga aula, dan mereka semua segera bergegas ke depan untuk menyambut Hani dan Lulau dengan sikap hormat. Namun, ada beberapa dari mereka yang tidak bisa tidak mencuri pandang ke Hani. Alis Hani berkerut menanggapi, dan dia mendengus ringan. Itu seperti Hani hanya berdehem. Tetapi bagi para murid yang mencuri pandang diam-diam ke arahnya, itu terasa seolah-olah petir meletus tepat di samping telinga mereka, membuat mereka langsung menggigil dan buru-buru menundukkan kepala. Lulau tidak mempedulikan sikap Hani saat dia bertanya, apakah dia sesama Taois masih di aula? Iya, para senior dari Sekte Pedang Kuno dan Pavilion 100 kemungkinan telah bermeditasi di dalam aula sepanjang waktu ini. Dan tidak ada yang terjadi, salah satu murid menjawab dengan cepat. Lulau mengangguk sebagai jawaban. Sementara itu, Hani telah memastikan basis kultivasi semua orang di aula dengan indera spiritualnya. Ada 2 kultivator jiwa baru lahir pertengahan dan 3 kultivator jiwa baru lahir tahap awal di sana. Tampaknya para tetua agung dari kedua sekte telah tiba secara langsung. Pada tingkat kekuatannya saat ini, bahkan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang normal tidak akan cocok untuknya. Jadi dia secara alami tidak menganggap para kultivator di aula sebagai ancaman. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan menuju aula. Lulau sedikit tersendat saat melihat itu sebelum buru-buru mengikuti, memastikan untuk berjalan selangkah di belakang Hanli sebagai isyarat untuk menyoroti siapa bintang pertunjukan itu. Lulau hanya mengambil beberapa langkah ketika dia terkejut. Dia menemukan bahwa Hanli telah menghilang. Dia secara fisik dapat melihat Hanli, tetapi jika dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencoba dan mendeteksi kehadiran Hanli, dia tidak akan menemukan apapun selain udara kosong. Lulau segera menarik nafas tajam, namun pada saat yang sama, dia merasa sedikit khawatir. Jenis teknik penyembunyian aura lengkap ini hanya dapat digunakan oleh kultivator tingkat tinggi terhadap kultivator dengan kaliber yang lebih rendah, yang indera spiritualnya jauh lebih rendah dari mereka. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir, meskipun dia bisa dengan jelas melihat Hani berjalan tepat di depannya, dia masih benar-benar tidak dapat merasakan kehadirannya. Ini berarti bahwa jika Hani ingin membunuh kultivator jiwa baru lahir awal seperti dia benar-benar bisa menyelinap tepat di sebelah mereka tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga agak khawatir. Bagaimanapun, Hani melepaskan jenis teknik rahasia ini untuk mengintimidasi para tetua agung dari Sekte Pedang Kuno dan Pavilion 100 kemungkinan.
tetapi dia baru saja mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Sementara dua tetua agung sama-sama kultivator jiwa baru lahir pertengahan berpengalaman. Jika ternyata indera spiritualnya tidak cukup kuat, teknik penyembunyiannya akan terlihat, dan jauh dari terintimidasi, kedua tetua agung akan mengejeknya karena memainkan trik kekanak-kanakan. Kadang-kadang hanya ada garis tipis antara menginjak-injak otoritas dan membodohi diri sendiri. Tentu saja, Lulo sadar bahwa Hani tidak akan berani menggunakan teknik seperti itu, kecuali dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuannya untuk melakukannya. Meski begitu, dia masih merasa agak gelisah dan emosinya cukup bertentangan. Hanya ada koridor pendek menuju aula, dan tak lama kemudian, Hani dan Lulo telah tiba di tempat tujuan. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Lulo, lalu menoleh untuk menilai Hani dengan keheranan di mata mereka. Lulo sangat lega melihat itu. Tampaknya tidak ada dari 5 kultivator jiwa baru lahir yang dapat mendeteksi kehadiran Hanli. Ekspresi kelima kultivator berubah secara drastis saat mereka bangkit secara berurutan. Seorang pria tua dengan kepala rambut acak-acakan berdiri, dan keheranan di wajahnya digantikan oleh senyum yang sedikit muram saat dia berkata, "Rekan Tausan benar-benar telah menjadi kultivator hebat jiwa baru lahir. Bahkan dengan basis kultivasi jiwa baru lahir pertengahanku, saya tidak dapat mendeteksi kehadiran Anda." Pria itu tidak lain adalah Penatua Agung Sekte Pedang Kuno Eksentrik Jin. Seorang pria berjubah ungu dengan cepat sadar dan berkata, "Memang, ini baru lebih dari 1 abad. Namun, Saudara Han telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Kecepatan kultivasi Anda benar-benar tidak pernah terdengar." Orang itu adalah eksentrik tumpukan kayu dari Paviliun 100 kemungkinan. Hani telah bertemu dengan kedua orang itu saat dia menghadiri upacara di Paviliun 100 kemungkinan, dan dia bahkan pernah melawan eksentrik Jin sekali sebelumnya. Sebagai tanggapan, Hani hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya beruntung telah menemukan beberapa kesempatan selama perjalanan saya. Saya tidak menyadari bahwa Anda semua akan berkunjung, dan saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama, rekan Taois." Haha, jangan sebutkan itu. Untuk kultivator seperti kita, hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Eksentrik Jin terkekeh. Hanli tersenyum setelah mendengarnya saat dia mengalihkan perhatiannya ke 3 kultivator lainnya. 2 dari mereka adalah kultivator jiwa baru lahir dari 2 sekte. Sedangkan yang terakhir adalah seorang wanita muda dengan serangkaian fitur wajah lembut. Itu adalah kultivator wanita Sekte Pedang Kuno yang juga dia temui selama upacara di Paviliun 100 kemungkinan. Itu adalah wanita yang cukup angkuh yang pernah mencoba menggunakan teknik rahasia yang agak mendalam padanya, tetapi gagal untuk menilai batas kemampuannya. Namun itu membuat Hani memiliki kesan yang agak mendalam tentang wanita itu. Hani menyapu indera spiritualnya ke arahnya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kamu terlihat baik, Peri Brightsen. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai hambatan tahap jiwa baru lahir. Anda akan dapat maju ke tahap jiwa baru lahir pertengahan dalam waktu sekitar 1 dekade." Ekspresi wanita muda itu sedikit tegang saat melihat Hani mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan wajahnya memutar secara signifikan setelah mendengar Hani mendiagnosis perkembangan kultivasinya baru-baru ini dengan tepat. Sebelum bertemu Hanli, yang paling skeptis di antara 5 kultivator jiwa baru lahir tentang perkembangan Hanli ke tahap akhir jiwa baru lahir, bukanlah eksentrik Jin atau kultivator jiwa baru lahir pertengahan lainnya. Sebaliknya, itu tidak lain adalah wanita muda ini. Lebih dari seabad yang lalu selama upacara yang diadakan di Paviliun 100 kemungkinan, wanita muda ini juga baru mencapai panggung jiwa baru lahir. Namun dia memiliki harta karun yang memungkinkannya untuk berkultivasi beberapa kali lebih cepat dari seorang kultivator normal. Melalui penggunaan harta karun ini, dia telah membuat beberapa terobosan dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan dia untuk mencapai panggung jiwa baru lahir di usia yang begitu muda. Dan dia dipuji sebagai keajaiban luar biasa di Sekte Pedang Kuno. Namun selama upacara, dia bertemu dengan Hanli, yang tampaknya telah berkultivasi untuk rentang waktu yang lebih pendek darinya, namun memiliki basis kultivasi yang unggul.
Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi ingin menguji kemampuan Hanli. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak dapat memverifikasi sejauh mana kekuatan Hanli. Tetapi dia masih tidak mau menyerah dan puas menjadi yang terbaik kedua. Dia berpikir dengan bantuan harta khususnya, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul Hanli. Namun hanya 1 abad telah berlalu, dan Hanli telah kembali dari perjalanannya sebagai kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Peri Brexen tercengang saat mendengar ini dan menolak untuk mempercayainya. Namun, Hanli baru saja menunjukkan kekuatan dari indera spiritualnya, dan ketika dia mengarahkan pandangannya ke arahnya, wanita muda itu telah diserang oleh rasa sesak nafas. Selanjutnya, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi situasi kultivasinya dengan akurasi yang tepat. Semua ini sangat mengejutkannya, dan hanya setelah beberapa detik, dia berhasil memaksakan senyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari saudara Han, penilaian Anda terhadap basis kultivasi saya benar-benar tepat. Sepertinya Anda benar-benar telah menjadi kultivator hebat. Dengan saudara Han mengawasi pegunungan awan mimpi, tidak ada yang akan berani menyinggung ketiga sekte kita. Haha, memang Peri Brexen. Pada usia junior Han saat ini, pegunungan awan mimpi kita akan aman setidaknya selama 700 hingga 800 tahun. Adapun kekuatan lain yang menyinggung 3 sekte kita, hehe. Sebaliknya, saya pikir sudah waktunya untuk 3 sekte kita untuk berkembang keluar dari pegunungan awan mimpi. Lulou tiba-tiba berkata. Semua orang tergerak saat mendengar itu. Hani tetap diam dengan senyuman di wajahnya. Tapi dia perlahan menarik teknik rahasianya, dan auranya muncul kembali sebelum menjadi semakin kuat. Dia pasti menampilkan tekanan spiritual dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. 5 kultivator di aula merasa agak goyah di kaki mereka dalam menghadapi tekanan spiritual yang menghancurkan. Dan tidak ada keraguan dalam hati mereka bahwa Hanli memang telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Setelah itu, Lulou mulai mendiskusikan rencananya untuk ekspansi dengan para kultivator dari 2 sekte lainnya. Setidaknya, mereka berencana untuk mengambil alih seluruh dunia kultivasi di negara bagian Si. Dari kata-kata dan tingkah lakunya, jelas bahwa dia sudah menganggap sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan sebagai anak perusahaan dari sekte awan melayang. Eksentrik jin dan pria berjubah ungu itu saling memandang, dan mereka berdua bisa melihat pengunduran diri mereka tercermin di mata satu sama lain. Lulou berpura-pura tidak menyadari kekecewaan mereka. Di suatu tempat di dalam lembah luar lembah Devil Hall, trio Mupailing muncul dari gua yang tidak jelas, dan ketiga wanita itu memasang ekspresi keprihatinan yang mendesak di wajah mereka. Langkah kaki Liu Yu terhuyung-huyung saat alisnya berkerut dan dia berkata, ini sudah menjadi tempat terakhir di mana tanaman roh ilusi dapat tumbuh, tetapi kita masih belum menemukannya. Mungkinkah semua tanaman roh ilusi di pinggiran lembah sudah dipetik? Wanita dengan nama belakang Song juga merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya yang dulu, dan dia menjawab, itu tidak sepenuhnya tidak mungkin. Jika kita akan memasuki lembah dalam, kita pasti bisa menemukan beberapa ramuan ini. Tidak, kita tidak akan menjelajah ke lembah dalam. Itu terlalu berbahaya bagi kita dengan basis kultivasi kita. Ekspresi Mupailing berubah drastis setelah mendengar itu. Song Yu berkedip dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya dan berkata, belum tentu. Aku tahu teman lama Paman bela diri Han, dan dia memberiku peta rute yang aman ke lembah dalam. Selama kita tidak menyimpang dari rute itu, kita pasti dapat meminimalkan resiko menghadapi celah spasial di lembah bagian dalam. Teman lama Paman bela diri Han, maksudmu? Mupailing goyah saat mendengar itu dan mulai tergagap sedikit. Itu benar, aku pernah menyebutkannya padamu sebelumnya saudara bela dirimu. Sesama Taois peri ungu pernah berkelana ke lembah ini dengan Paman bela diri Han. Begitulah cara mereka dapat memetakan rute yang aman ini, jawab Song Yu dengan senyum lembut. Saya bertemu rekan Taois peri ungu sekali beberapa dekade yang lalu. Dia benar-benar sangat cantik. Bahkan seorang wanita seperti saya terpesona oleh kecantikannya. Saya mendengar bahwa banyak kultivator pria terkemuka telah mengejarnya.
dan banyak pertempuran sengit telah terjadi saat mereka telah mencoba untuk bersaing memperebutkannya. Dia bahkan disebut oleh beberapa orang sebagai kultivator wanita tercantik di wilayah selatan surgawi. Namun, wanita itu agak misterius, dan guru tampaknya telah berkenalan sejak dini. Jadi dia seperti orang kepercayaan dekatnya. "Kamu harus berhati-hati adikmu." Liu Yu terkikik dengan cara menggoda. Rona merah samar muncul di wajah Mu Peling saat dia mengejek. "Apa yang harus aku berhati-hati?" Song Yu mengadopsi ekspresi serius saat dia bertanya. "Berhentilah menggoda juniormu, Junior Liu. Mari kita kembali ke bisnis. Apakah kita akan menjelajah ke lembah dalam atau tidak?" Senyuman Mu Peling dan Liu Yu memudar, dan mereka saling memandang untuk menemukan ekspresi ragu-ragu mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. "Senior Song, apakah peta yang diberikan peri ungu ini kepadamu benar-benar rute yang pernah diambil guru? Jika itu masalahnya, maka kita pasti bisa mencobanya. Lagi pula, ramuan roh ilusi sangat penting bagi kami untuk terobosan yang akan datang. Dan saya benar-benar tidak ingin kembali dengan tangan kosong," kata Liu Yu dengan alis berkerut. Mu Peling agak ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia menyerah pada godaan dan menghela nafas. "Jika kita hanya mencari ramuan di dekat pintu masuk lembah dalam, maka aku bisa ikut juga." Song Yu mengangguk sebelum menyampaikan kata-kata peringatan. "Baiklah, setelah itu diselesaikan, sepertinya kita akan mengambil resiko. Biar aku jelaskan sebelumnya. Kita hanya akan mencari di area dalam jarak beberapa ratus kilometer dari pintu masuk. Dan jika kita masih tidak bisa menemukannya, maka kita akan segera keluar dari lembah dalam. Tidak ada yang diizinkan untuk menjelajah lebih jauh. Pil itu penting, tapi tidak sepenting hidup kita. Tentu saja, jika kita menjelajah lebih dalam ke lembah dalam, bahkan dengan peta yang kita miliki, itu masih sama dengan bunuh diri bagi kultivator formasi inti seperti kita. Kudengar ada beberapa binatang purba di lembah dalam, yang bahkan kultivator jiwa baru lahir tidak akan berani menghadapinya dalam pertempuran," kata Liu Yu sambil tersenyum. "Binatang-binatang purba itu biasanya bersembunyi di kedalaman lembah bagian dalam. Jadi kita akan baik-baik saja jika kita tetap di dekat pintu masuk. Jangan buang waktu lagi dengan kata-kata. Kita sudah menghabiskan banyak waktu di sini. Jadi kita harus bergegas," Mu Peling berkata dengan tegas. Dua wanita lainnya juga tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan mereka bertiga melesat sebagai seberkas cahaya ke arah tertentu. 5 hari kemudian, di perbatasan lembah dalam di tengah dunia es dan salju, 3 wanita muncul dalam angin yang menusuk tulang. Tidak jauh di belakang mereka ada kristal es besar, dan mereka terletak di jalur yang sama dengan yang diambil oleh Hanli dan Peri Ungu dengan murid-murid sekte roh hantu lainnya bertahun-tahun yang lalu. Ketiga wanita itu telah membuat penghalang cahaya tebal di sekitar tubuh mereka. Jadi mereka tidak perlu takut akan angin yang menggigit ini. Setelah berdiskusi dengan tenang di antara mereka untuk beberapa saat, ketiga wanita itu naik hanya beberapa puluh kaki di atas tanah sebelum terbang perlahan menuju kejauhan, tidak berani mempercepat sedikit pun. Wilayah es dan salju ini tidak terlalu luas, jadi hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk terbang keluar dari wilayah ini. Di atas gunung yang sangat subur muncul di depan mata mereka. Mereka bertiga sangat senang melihat itu, dan mereka berpisah untuk mencari ramuan itu lagi. Sehari dan 1 malam kemudian, ketiga wanita itu berkumpul sekali lagi di puncak gunung. Setelah melihat satu sama lain, senyum masam muncul di semua wajah mereka. "Ada banyak obat spiritual di sini di gunung yang tidak dapat ditemukan di lembah luar. Tetapi tidak ada tanaman roh ilusi di sini," kata Liu Yu dengan suara suram. "Aku juga sama. Aku tidak menemukan tanaman roh ilusi. Tapi aku mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pil lain yang coba aku buat. Setidaknya aku tidak akan meninggalkan tempat ini sepenuhnya dengan tangan kosong." Mu Peling tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. "Sepertinya kita tidak akan menemukan tanaman roh ilusi dalam perjalanan ini. Mari kita kembali ke sekte." Song Yu menghela nafas sedih. "Mari kita melakukan pencarian menyeluruh lagi. Mungkin kita melewatkan beberapa tempat." Liu Yu tidak mau menyerah.
Song Yu menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara keras, "Lepaskan, jangan mencoba memaksakan masalah. Lembah bagian dalam terlalu berbahaya. Dan bahkan jika kita hanya menempel di area dekat pintu masuk, kecelakaan masih bisa terjadi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus segera pergi." Sedikit keengganan muncul di wajah Liu Yu, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, gemuruh petir yang keras tiba-tiba meletus di kejauhan. Ketiga wanita itu goyah saat mendengar itu, dan mereka semua berbalik ke arah itu secara bersamaan. Di sana, mereka menemukan kumpulan bayangan awan gelap yang dengan cepat terbang ke arah mereka, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga itu meluas di bidang penglihatan mereka dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Awan gelap berguguran tak menentu, dan guntur keras meletus dari dalam, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ketiga wanita itu secara alami dapat mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan kumpulan awan gelap itu, dan Song Yu segera berseru, "Ini buruk. Apa yang salah dengan awan itu? Bisa jadi binatang purba." Dengan demikian, mereka bertiga melompat ke udara dan segera terbang menuju ke arah mereka datang. Makhluk yang bergemuruh di dalam awan gelap itu sepertinya telah melihat ketiga wanita itu, dan dia semakin melaju saat dia meluncur ke arah mereka. Pada saat yang sama, ledakan hawa dingin terdengar dari dalam. Itu bukan binatang purba. Tampaknya seorang kultivator jalan iblis. Akar Liu Yu berasal dari jalan iblis sendiri. Jadi dia segera berhasil mengidentifikasi apa awan gelap ini setelah mendengar tawa dingin. Terlepas dari apa itu pasti tidak mengandung kebaikan apapun terhadap kita. Kita tidak bisa terlibat dalam pertempuran langsung. Saat melihat awan gelap yang mendekat, Song Yu mulai menjadi sangat bingung. Dia buru-buru menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan manik putih muncul di tangannya. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan manik itu bergoyang sebelum berubah menjadi bola awan putih dan kabut yang menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Awan putih kemudian bergetar sebelum terbang di udara seperti bintang jatuh, bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah dengan awan gelap di belakang mereka. "Kamu berani menggunakan trik menyedihkan itu untuk melawanku." Suara menakutkan terdengar dari dalam awan gelap sebelum mereka jatuh dan terwujud menjadi tangan hitam besar. Tangan itu menghilang dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dengan panjang lebih dari 100 kaki. Kecepatannya juga meningkat secara drastis, dan hanya beberapa kilatan kemudian, itu sudah meningkat secara signifikan pada ketiga wanita itu. Itu adalah kultivator iblis jiwa baru lahir di belakang kita. Kita harus memikirkan cara untuk menghalangi dia. Suara mendesak Song Yu terdengar dari dalam awan putih. "Saya akan melepaskan serangga roh saya. Bahkan jika saya harus mengorbankan kelabang saya akan memastikan untuk menghentikannya saat ini," Liu Yu menawarkan. Begitu suaranya jatuh, 7 atau 8 kelabang putih bersalju yang panjangnya sekitar setengah kaki melesat keluar dari dalam awan putih sebelum melemparkan diri ke arah cahaya hitam yang mengejar. "Hah? Kelabang es bersayap 6? Haha. Liu Yu anak nakal, apa kau mencoba menggunakan serangga kecil ini untuk menahanku?" Pria di dalam cahaya hitam mulai terkekeh geli. Beberapa sulur hitam pekat tipis tiba-tiba melesat dari dalam cahaya hitam, menusuk tubuh kelabang putih dalam sekejap. Sementara itu, seberkas cahaya hitam itu sendiri hanya mengitari kelabang tanpa jeda atau ragu-ragu. Kelabang benar-benar tidak bergerak saat mereka melayang di udara. Hanya setelah beberapa saat, mereka benar-benar dilalap api hitam dan dibakar menjadi ketiadaan. Kelabang bersayap 6 entah bagaimana benar-benar tidak dapat menahan api hitam yang aneh ini. 3 wanita di dalam awan putih ketakutan saat melihat itu. Secara khusus, Liu Yu sangat tertegun. Dia tidak tahu siapa kultivator iblis ini, dan suaranya terdengar sangat asing baginya. Tetapi entah bagaimana, dia berhasil mendapatkan identitasnya hanya dari melihat kelabang. Garis cahaya hitam itu terlalu cepat, dan sebelum ketiga wanita itu bisa memikirkan strategi untuk menahannya, itu sudah ada pada mereka. Itu berputar di udara sebelum berubah menjadi tangan hitam besar lagi, menjangkau ke awan putih tanpa hambatan apapun.
Ketiga wanita itu berteriak serempak saat 3 pedang, tombak panjang, dan sebuah tongkat melesat keluar dari dalam awan putih pada saat bersamaan. Cahaya hitam melintas di atas permukaan tangan besar itu dan mengambil semua harta karun itu. Ketika jari-jarinya terbuka lagi, semua harta telah menghilang. Namun dalam waktu sepersekian detik penundaan itu, awan putih tiba-tiba meledak dan 3 seberkas cahaya meluncur ke arah yang berbeda. Ketiga wanita itu berpisah sehingga paling tidak semuanya akan dikutuk. Namun rangkaian peristiwa yang luar biasa kemudian terungkap. Sebuah petak besar cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tangan besar itu, menyapu ke arah ketiga wanita itu sekaligus, dan menyeret mereka kembali meskipun faktanya mereka semua terbang ke arah yang berbeda. Jadi tangan hitam besar itu menangkap mereka bertiga sekaligus. Ketiga wanita itu tercengang dan ngeri, dan cahaya spiritual pelindung berkedip mati-matian di atas tubuh mereka saat mereka berusaha membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Namun tepat pada saat itu, dengusan dingin terdengar di samping telinga mereka. Semburan ki hitam melayang keluar dari tangan besar, menyemprot ketiga wanita langsung ke wajah, di mana ketiganya segera jatuh pingsan. Baru kemudian tangan hitam melepaskan ketiga wanita itu dan berubah menjadi hamparan ki hitam yang luas. Ki hitam kemudian berkumpul menuju pusat untuk membentuk sosok manusia yang tinggi dan lebar. Seluruh tubuh sosok manusia itu berwarna hitam pekat, namun matanya berkilauan dengan cahaya hijau yang mengerikan. Sosok hitam itu memandang ketiga wanita itu dan terkekeh. Siapa yang mengira akan menjadi 3 ini? Ini bagus. Jika aku bisa menangkap mereka, maka pria itu akan semakin waspada padaku. Hehe, ketiganya para wanita ini sangat dekat dengan Anda. Anda mungkin tidak akan mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan mereka, tapi saya yakin saya akan bisa memeras Anda sedikit. Setelah periode waktu yang tidak ditentukan, Song Yu yang paling kuat di antara 3 wanita bangun lebih dulu. Dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa dia terbaring di tanah keras yang dingin dengan pilar batu yang berkilauan dengan cahaya putih di sekelilingnya. Sentakan keterkejutan mengalir di dalam hatinya dan dia segera duduk. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan untuk melepaskan cahaya spiritual pelindungnya. Namun teriakan terkejut meletus dan Song Yu jatuh ke tanah sekali lagi. Aku sudah membatasi dirimu, jadi jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan sihirmu. Kamu sekarang tidak berbeda dari manusia. Suara malas tiba-tiba terdengar menarik tatapan ngeri Song Yu. Di sudut sebuah gua, ada sosok bayangan tinggi dan besar duduk dengan menyilangkan kaki. Karena fakta bahwa dia telah duduk diam, Song Yu awalnya gagal untuk memperhatikannya. Hampir pada saat yang sama, dia menemukan bahwa dia memang tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Tampaknya batasan yang kuat benar-benar telah ditempatkan padanya dan hatinya tenggelam saat membuat penemuan ini. Kamu siapa? Dan kenapa kamu menangkap kami? Song Yu melihat sekeliling untuk menemukan Mu Peiling dan Yu Yu terbaring di sampingnya. Meskipun mereka berdua tidak sadar, mereka tampaknya tidak terluka dan dia sangat lega melihat ini. Hehe, aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu kalian bertiga di lembah dalam. Kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu karena bertemu denganku, dan melakukannya tepat pada saat ketika kalian bertiga terbukti berguna untukku. Keponakan bela diri Song, jika Anda bertiga tinggal di sini tanpa mencoba melakukan kejahatan, saya tidak akan menyakiti salah satu dari Anda. Namun jika Anda mencoba melarikan diri, maka jangan salahkan saya karena menyakiti Anda. Sosok manusia mengancam dengan suara dingin. Song Yu sedikit tersendat saat mendengar itu. Keponakan bela diri. Saya tidak ingat memiliki senior seperti Anda di sekte kami. Anda pasti salah orang senior. Tidak mengherankan jika kamu tidak mengenaliku. Yang harus kamu tahu adalah bahwa kamu keponakanku. Bagaimana kabar bocah kecil itu peri ungu? Sosok manusia itu bertanya. Kamu tahu peri ungu? Kamu siapa? Song Yu berteriak dengan waspada. Sangat mudah bagiku untuk menunjukkan siapa aku. Gumam sosok bayangan itu sebelum tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju Song Yu. Setelah hanya beberapa langkah,
Sosok manusia telah muncul dari kegelapan dan mengungkapkan dirinya kepada Song Yu. Dia mengenakan satu set jubah panjang dengan kepala kerangka di pundaknya. Ada juga sepasang gading besar yang menonjol dari mulutnya, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Selain itu, lengan pria itu terbuka, dan lengan itu tampaknya dibuat dari logam yang berkilauan, yang juga sangat mengganggu. Song Yu menekan kengerian dan rasa jijik di hatinya saat dia bertanya, "Siapa kamu? Aku pasti belum pernah bertemu denganmu sebelumnya." "Benarkah? Dalam kondisiku saat ini, tidak mengherankan jika kamu tidak mengenalku." Sosok berjubah hitam itu merenung dengan tenang. Namun, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya saat dia berbalik ke arah Song Yu. Saat mata mereka bertemu, Song Yu tiba-tiba tersentak oleh rasa keakraban dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. "Kamu? Itu tidak mungkin," Song Yu berseru. "Kamu akhirnya mengenaliku. Jangan terlalu khawatir, aku yang sekarang ini belum menjadi pria itu. Namun tidak lama lagi, aku akan menjadi dia." Sosok berjubah hitam itu terkekeh menakutkan sebelum tubuhnya bergoyang. Dan dia duduk di tempat aslinya dengan kaki terlipat, tidak lagi memperhatikan Song Yu. Mata Song Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan gelombang keterkejutan melonjak di hatinya. Sosok pemuda muncul di benaknya, bergabung dengan sosok berjubah hitam ini, lalu berpisah menjadi dua lagi. Mungkinkah pria ini benar-benar paman bela diri Han? Tapi dia jelas tidak terlihat seperti itu di masa lalu. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya selama perjalanannya? Jadi dia dipaksa untuk membangkitkan dirinya sendiri melalui kepemilikan. Tapi bukan itu juga masalahnya. Meskipun paman bela dirinya ini hanya di panggung jiwa baru lahir pertengahan, kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jadi bagaimana dia bisa direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan? Selanjutnya, bahkan jika tubuhnya benar-benar telah dihancurkan dan jiwa baru lahirnya dipaksa untuk memiliki kapal baru, mengapa dia tidak kembali ke sekte untuk beristirahat dan memulihkan diri? Mengapa dia bersembunyi di lembah Devil Fall ini? Dan mengapa dia menyerang mereka bertiga? Song Yu adalah wanita yang sangat cerdas. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan mendengus. Kalian berdua jelas-jelas sudah bangun. Jadi kenapa kamu terus berpura-pura tidak sadarkan diri?" Song Yu tersendat sedikit saat mendengar itu. Dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk melihat ke sampingnya dengan gembira, suara Mu Peiling terdengar dari belakangnya. "Kamu bukan tuanku. Kamu adalah jiwa baru lahir keduanya. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kendali tuanku dan mencapai kemauanmu sendiri? Di mana tuanku sekarang?" Kata-katanya sangat aneh, dan dari nada suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kengerian. "Kamu benar saudara bela dirimu. Pria ini memang avatar kedua yang disempurnakan oleh guru." Liu Yu tiba-tiba menimpali dengan suara kaget. Dia juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Song Yu berbalik untuk menemukan bahwa kedua wanita di sampingnya telah duduk.